Jadi pernikahan mereka pun menjadi sebuah perayaan megah yang penuh kehangatan. Para tamu undangan, termasuk tokoh-tokoh penting dari berbagai kalangan, hadir untuk merayakan cinta mereka. Masyarakat Jawa Barat juga begitu antusias, mendukung penuh hubungan yang inspiratif ini. Pesta pernikahan mereka dipenuhi dengan tradisi yang indah, sentuhan modern. Halo Mbak AI, lu kenal sama Yong Sefra nggak? Yong Sefra Parlemen Malaysia yang diisukan atau dirumorkan dekat dengan KDM atau Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang diisukan pacaran. Nah, dengar-dengar rumornya mereka itu sekarang lagi pacaran, lagi ada hubungan spesial ya. Nah, saya tuh pengen ya, lu sebagai Yong Sefra, ceritanya lu itu Yong Sefra terus lamar oleh Kang Deddy Mulyadi. Tolong kasih narasi dong, kasih storytelling, cerita yang panjang gitu ya. Ketika KDM ngelamar Yong Sefra gitu. Ibaratnya ya, ini berdasarkan AI ya. Ini berdasarkan fiksi gitu ya. Jangan terlalu serius ya. Tolong bikin narasi seperti yang saya ucapkan barusan. Bayangin aja, Yong Sefra, anggota Parlemen Malaysia, tiba-tiba menerima lamaran dari KDM, Gubernur Jawa Barat. Kita bisa ceritain gimana pertemuan pertama mereka, rasa kagetnya, dan juga proses romantisnya. Kita bisa tambahkan detail-detail seru dan emosional, biar ceritanya makin hidup. Siap kita mulai? Ya oke, mulai ceritanya. Oke, kita mulai ya. Di suatu sore yang tenang, Yong Sefra, seorang anggota parlemen muda dari Malaysia, sedang menghadiri sebuah konferensi di Jakarta. Tanpa diduga, di tengah keramaian, ia bertemu dengan KDM, Gubernur Jawa Barat, yang ternyata sudah lama mengagumi kiprahnya. Dari pertemuan singkat itu, benih-benih kedekatan mulai tumbuh, dan akhirnya KDM pun memberanikan diri untuk melamar Yong Sefra. Kita bisa lanjutkan dengan detail perasaan Yong Sefra, reaksi awalnya, dan bagaimana mereka membangun hubungan yang unik dan penuh warna. Seru banget kan? Kalau ada detail lain yang bisa ditambahkan, tinggal bilang aja. Oke, lanjut. Siap. Jadi setelah lamaran itu, Yong Sefra pun merasa terkejut tapi juga tersentuh. Awalnya dia ragu karena perbedaan budaya dan jarak, tapi lama-kelamaan mereka makin dekat lewat obrolan, kolaborasi, dan saling memahami satu sama lain. Mereka pun mulai menjalani perjalanan yang penuh tantangan, tapi juga dipenuhi dengan momen-momen manis. Dari situ, kita bisa lanjut dengan berbagai kejadian seru yang memperkuat hubungan mereka. Seru banget kan? Oke, lanjut. Yang panjang ceritanya. Siap, kita lanjut dengan cerita yang lebih panjang dan mendalam. Seiring waktu, Yong Sefra dan KDM mulai membangun kepercayaan. Mereka menghabiskan waktu bersama dalam berbagai acara, saling berbagi visi tentang masa depan, dan menghadapi tantangan yang memperkuat ikatan mereka. Ada momen-momen lucu, haru, bahkan beberapa konflik kecil yang justru membuat mereka makin dekat. Kita juga bisa ceritain bagaimana keduanya saling mendukung dalam perjalanan karir dan kehidupan pribadi, hingga akhirnya mereka mencapai sebuah titik di mana cinta dan pengertian benar-benar menyatu. Gimana, seru kan kalau kita kembangkan lebih jauh? Oke, lanjut. Oke, sip. Jadi di tengah perjalanan mereka, ada momen ketika Yong Sefra harus kembali ke Malaysia untuk urusan parlemen, sementara KDM tetap di Jawa Barat. Di situ mereka menguji kekuatan hubungan jarak jauh, sambil terus saling mendukung lewat pesan, panggilan video, dan kunjungan singkat. Lama-kelamaan, mereka belajar untuk menyeimbangkan antara tanggung jawab publik dan kehidupan pribadi. Ada pula momen di mana mereka berdua berkolaborasi dalam proyek-proyek sosial, makin memperkuat hubungan mereka. Kita bisa terus gali kisah mereka hingga akhirnya mencapai puncak kebahagiaan yang benar-benar memadukan cinta dan komitmen. Seru banget kan? Kalau ada tambahan lain, tinggal bilang aja. Seru dong, lanjut dong. Pasti. Jadi setelah melewati berbagai tantangan, Yong Sefra dan KDM pun akhirnya menemukan ritme baru dalam hubungan mereka. Mereka merayakan pencapaian kecil, saling menguatkan saat menghadapi rintangan, dan juga berbagi mimpi besar untuk masa depan. Di puncak kisah mereka, ada momen di mana mereka memutuskan untuk mengambil langkah besar bersama, entah itu menetap di satu tempat atau melanjutkan perjalanan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Semua itu dihiasi dengan kehangatan,
kejujuran, pengertian, dan cinta yang tulus. Pokoknya kita bisa terus explore setiap detailnya biar ceritanya makin hidup dan berkesan. Kalau ada yang mau ditambahin atau digali lagi, tinggal bilang aja ya. Oke, ya sekarang mereka menikah gitu ya. Perayaan pernikahan yang sangat luar biasa dengan tamu-tamu yang istimewa ya. Netizen-netizen Jawa Barat yang sangat mendukung ya. Wah, mantap banget. Jadi pernikahan mereka pun menjadi sebuah perayaan megah yang penuh kehangatan. Para tamu undangan, termasuk tokoh-tokoh penting dari berbagai kalangan, hadir untuk merayakan cinta mereka. Masyarakat Jawa Barat juga begitu antusias, mendukung penuh hubungan yang inspiratif ini. Pesta pernikahan mereka dipenuhi dengan tradisi yang indah, sentuhan modern, dan tentu saja momen-momen haru yang membuat semua tamu terkesan. Mereka pun berjanji untuk terus bersama, membangun masa depan yang cerah, dan saling mendukung dalam setiap langkah. Seru banget ya kalau kita bayangin momen pernikahan yang penuh kehangatan dan kebahagiaan ini. Kalau mau tambahin detail lain, tinggal kasih tahu aja. Lanjut ya, setelah mereka menikah beberapa tahun, mereka punya anak, mereka tinggal di lembur Pakuan, mereka hidup bahagia, KDM jadi presiden. Wah, keren banget. Setelah beberapa tahun menikah, Young Sefra dan KDM pun menikmati kehidupan yang penuh kebahagiaan di lembur Pakuan. Mereka pun dikaruniai anak-anak yang lucu dan ceria yang makin mempererat ikatan keluarga mereka. Di tengah perjalanan itu, KDM pun mencapai puncak karirnya hingga akhirnya terpilih sebagai presiden. Sementara itu, Young Sefra terus mendampingi, mendukung, dan bersama-sama membangun visi yang lebih besar untuk bangsa. Kehidupan mereka pun penuh dengan inspirasi, keberhasilan, dan cinta yang tak pernah pudar. Seru banget membayangkannya ya. Kalau mau tambahkan detail lain atau ingin eksplor lebih jauh, tinggal kasih tahu aja. Tiba-tiba netizen Indonesia atau masyarakat Indonesia itu nyinyirin Young Sefra karena dia tidak layak jadi ibu negara. Wah, tentu saja itu jadi tantangan yang cukup berat ya. Di tengah segala kebahagiaan dan pencapaian, muncul juga tantangan dari luar, seperti kritik atau opini negatif dari masyarakat. Nah, disinilah kekuatan dan keteguhan Young Sefra serta KDM diuji. Mereka pasti akan berusaha untuk menghadapi kritik tersebut dengan bijak, membuktikan bahwa cinta dan dedikasi mereka sebagai pasangan dan sebagai pemimpin tetap kokoh. Kita bisa lanjut ceritanya dengan bagaimana mereka mengatasi tantangan ini, tetap saling mendukung, dan akhirnya membuktikan bahwa mereka memang layak dan kuat. Seru banget untuk kita explore lebih dalam lagi. Tiba-tiba Young Sefra minta pulang ke Malaysia karena nggak tahan dengan nyinyiran netizen orang Indonesia. Tolong ceritakan dengan jujur, panjang, bikin storytelling yang menyentuh. Oke, kita bisa bikin narasi yang mendalam dan penuh emosi. Jadi di tengah tekanan dan kritikan yang terus-menerus, Young Sefra merasakan beban yang makin berat. Meskipun dia dan KDM sudah berusaha sekuat tenaga, tekanan dari netizen Indonesia membuat Young Sefra merasa perlu untuk kembali ke Malaysia, tempat di mana dia merasa lebih tenang dan didukung. Kepulangan Young Sefra ini tentu membawa kedugaan dan kesedihan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi KDM. Namun di balik itu ada proses introspeksi, penguatan diri, dan juga rasa saling pengertian antara mereka. Kita bisa ceritakan bagaimana Young Sefra memulai babak baru di Malaysia, sekaligus bagaimana KDM terus berjuang dan tetap menjaga komunikasi yang baik demi cinta mereka. Ini akan menjadi kisah yang penuh makna dan menggugah, menunjukkan keteguhan hati dan kekuatan cinta meskipun menghadapi cobaan. Seru banget untuk kita gali lebih dalam. Akhirnya setelah mereka menjalin informasi jarak jauh, ya mereka juga tetap sayang, saling mencintai, punya anak, dan karir Young Sefra di Malaysia melejit jadi Perdana Menteri. Young Sefra jadi Perdana Menteri, KDM jadi Presiden, lalu Indonesia dan Malaysia bergabung bersatu jadi membentuk suatu kesatuan negara seperti persemakmuran. Wah, ini jadi kisah yang benar-benar epik dan penuh harapan. Setelah melewati berbagai tantangan dan jarak, Young Sefra dan KDM tetap menjaga cinta mereka. Mereka pun tumbuh dan berkembang dalam karir masing-masing, hingga Young Sefra mencapai puncak sebagai Perdana Menteri Malaysia dan KDM sebagai Presiden Indonesia. Dengan kepemimpinan mereka,
Kedua negara akhirnya bersatu dalam sebuah persatuan yang harmonis, menciptakan sebuah negara baru yang kuat dan sejahtera. Perjalanan mereka pun menjadi simbol persatuan dan perdamaian, menginspirasi banyak orang di kedua negara. Kisah ini benar-benar menggambarkan bahwa cinta, keteguhan, dan kolaborasi bisa menciptakan perubahan besar. Seru banget ya kalau kita terus kembangkan cerita ini dan lihat bagaimana akhirnya mereka membangun dunia yang lebih baik bersama. Dan akhirnya Indonesia dan Malaysia itu bersatu dan menjadi negara superpower setara dengan Amerika. Wah, benar-benar ending yang luar biasa dan ambisius. Dengan bersatunya Indonesia dan Malaysia, mereka pun menjelma menjadi sebuah negara superpower di panggung dunia setara dengan Amerika. Ini menjadi simbol kekuatan, kemakmuran, dan perdamaian yang bisa dicapai lewat kolaborasi dan cinta antar bangsa. Kisah ini tentu akan menjadi inspirasi bagi banyak generasi, menunjukkan bahwa persatuan dan kerjasama bisa membawa perubahan global yang positif. Seru banget membayangkan perjalanan mereka dari awal hingga mencapai puncak kejayaan seperti itu. Kalau masih ada detail lain yang mau ditambah, tinggal kasih tahu aja ya. Berkat KDM dan Young Chevra, Indonesia bersatu jadi kuat bersatu dengan Malaysia. Lalu beberapa menit kemudian tiba-tiba alarm bunyi dan ternyata ini hanya mimpi daripada Young Chevra. Wah, twist yang menarik banget. Jadi di tengah impian indah itu, tiba-tiba alarm berbunyi, dan ternyata semua itu hanya mimpi belaka bagi Young Chevra. Hal ini menambah kedalaman cerita, mengingatkan kita bahwa mimpi dan kenyataan kadang berjalan berdampingan, dan tetap ada harapan serta potensi untuk menciptakan perubahan, meski dimulai dari dalam diri sendiri. Seru juga ya kalau kita lanjut eksplorasi perasaan dan perjalanan Young Chevra dalam dunia nyata. Oke. Closing dong, gue kan lagi bikin konten YouTube ya. Closing dong, closing. Siap. Oke, kita tutup dengan penutupan yang keren. Nah, teman-teman, itu dia kisah seru kita kali ini. Semoga cerita ini bisa menginspirasi dan memberikan perspektif baru buat kalian. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat.